Ini adalah video ketiga dari mini seri tutorial deploy Python Django ke shared hosting. Sekarang kita akan membahas bagaimana menginstall Python Django dan membuat project dan app Django. Setelah itu, kita akan deploy project dan app Django ini ke hosting. Kita akan tunjukkan untuk Windows terlebih dahulu. Tools yang perlu kita siapkan hanyalah text editor, bisa Notepad++ atau VS Code. Kedua program ini free dan dapat di-download di situsnya masing-masing. Kita tidak akan membahas download dan install kedua software ini lebih detail, karena caranya sangat mudah dan sudah banyak petunjuknya di web maupun di channel lain. Untuk Python, kita dapat mendownload dari situs python.org, lalu pilih versinya. Saat video ini dibuat, versi Python sudah sampai 3.11.1. Sedangkan Django, bila kita lihat di situs djangoproject.com, maka versi terakhir adalah Django versi 4.1.5. Saya akan download dan install Python versi 3.9.0. Saya double klik, lalu centang path to Python, lalu install. Setelah selesai install Python, coba periksa melalui command atau cmd. Ketik Python, di sini muncul versi Python yang terinstall. Kita tutup lagi komennya. Sekarang kita buat dulu folder dengan nama home. Boleh dengan nama apa saja, tapi di sini saya gunakan nama home agar lebih jelas nampak sinkronisasinya dengan folder di hosting. Jadi, folder home ini kita perlakukan seolah-olah sama dengan home folder di hosting tempat kita deploy Django nanti. Setelah folder home siap, lalu kita masuk ke foldernya dan di address bar kita klik hingga terhighlight, lalu ketikkan cmd. Maka kita akan masuk ke command prompt dan sudah langsung berada di directory home ini. Langkah pertama kita buat virtual environment. Nama virtual environment ini akan menjadi nama folder, misal Spectra. Ketik py strip m spasi venv virtual env garis miring Spectra, lalu enter. Setelah prompt muncul kembali, kita periksa folder home. Sekarang sudah ada folder virtual env yang di dalamnya lagi ada folder Spectra. Isinya berupa folder dan file-file package Python di folder lib ini, dan folder script yang berisi komen-komen Python dan PIP. Hampir sama dengan folder bin di hosting saat kita install Python di video sebelumnya. Kita close dulu program komennya, lalu kita masuk ke folder virtual env, lalu Spectra, kemudian script. Di dalam folder script ini, kita ke address bar lalu klik kiri. Command prompt kembali terbuka, tapi kali ini kita sudah langsung berada di directory script. Ketikkan activate dan enter untuk mengaktifkan virtual environment. Virtual environment Spectra sudah aktif. Kita masuk ke directory home. Ketikkan cd c.2/home. Kita sudah berada di directory home. Kita buat working directory yang namanya sama dengan folder environment yang telah kita buat, yaitu Spectra. Ketikkan mkdir Spectra lalu enter. Folder Spectra telah tercreate. Nah, mengapa kita buat nama working folder ini Spectra juga? Karena seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, saat install Python di hosting, maka nama yang kita masukkan di form application root ini akan menjadi nama working folder dan virtual environment. Di local computer juga kita samakan nama folder dan hierarkinya agar kita bekerja dengan tertib dan nyaman. Nah, inilah yang kita namakan sinkronisasi Django yang diinstal di local computer ini dengan Django di hosting nanti. Kita sudah berada di directory Spectra yang virtual environment-nya telah aktif. Sudah saatnya kita install Django. Ketik py spasi strip m spasi pip spasi install Django. Successfully installed Django 4.1.5. Bila ada anjuran seperti ini, kita bisa upgrade PIP-nya atau kita lewatkan saja. Ini bukan peringatan penting, tapi hanya anjuran untuk upgrade PIP.
Nah, kita upgrade saja ikuti anjuran. Ketik py strip m pip install dash upgrade pip. Sekarang kita periksa folder kerja kita, Spectra. Isinya masih kosong. Lalu periksa folder Spectra di virtual environment. Masuk ke folder lib, lalu side package. Django sudah tersedia. Terakhir kita periksa folder script. Ada satu file tambahan baru, yaitu Django admin. File ini nanti digunakan untuk membuat project Django. Nah, sekarang kita bisa mulai membuat project Django. Ketikkan perintah Django admin start project diikuti nama projectnya. Misal local project lalu spasi dot. Kemudian kita periksa folder kerja kita. Folder project Django telah terbentuk bernama local project. Di sini ada file manage.py yang merupakan file command paling penting di project Django. Di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Django memiliki dashboard admin sendiri, included. Nah, sekarang kita juga tahu bahwa server pun sudah included di dalam Django. Mari kita jalankan server Django ini. Ketik py manage.py run server lalu enter. Server sudah running di localhost komputer dengan alamat ini. Kita copy ke address bar browser kita. Yes, Django telah tampil. Perfect. Kemudian kita periksa juga admin dashboard Django seperti yang kita lakukan sebelumnya di video kedua. Admin dashboard Django juga sudah tampil sempurna tanpa kita collect static seperti kita lakukan di hosting. Username dan password admin Django ini masih belum kita buat, jadi kita perlu membuatnya. Username ini akan menjadi super user atau super admin. Tapi sebelum kita membuat super user, kita perlu membuat dulu database-nya. Karena user dan password ini nanti harus ada di dalam table database. Kita gunakan database yang sudah included di dalam Django yaitu SQLite. Luar biasa, bahkan selain sudah included admin, included server, database pun juga included di dalam Django. Tidak salah bila Django disebut battery include karena sudah lengkap segala fasilitas dasar, tinggal running saja. Matikan dulu server Django-nya. Lalu ketikkan py manage.py migrate. Kita tunggu proses migrasi database. Sekarang kita buat akun super user. Ketikkan py manage.py create super user. Ada permintaan untuk memasukkan username. Misal masukkan saja admin. Lalu email address bisa diisi apa saja asalkan mengikuti format email. Sekarang masukkan password. Saya masukkan 1234. Password seharusnya 8 karakter dan tidak terlalu umum, tapi kita ketikkan juga tidak masalah. Ini hanya peringatan untuk berhati-hati dengan password yang terlalu mudah. Super user created successfully. Server kita running kembali, lalu masuk ke browser. Masuk ke admin. Isikan username dan password yang tadi telah kita masukkan. Sekarang kita telah ada di halaman dashboard admin Django. Di sebelah kiri ada menu untuk menambahkan user dan grup user. Lalu di top navigation ada menu rubah password dan logout. Kita logout. Sekarang kita ada di halaman logout.
Sampai sejauh ini kita masih dalam mode development. Bila ada error, maka akan tampil pesan penuh. Nah, bila nanti aplikasi Django diupload ke hosting dan diakses oleh publik, maka munculnya pesan error seperti ini bisa berbahaya. Sebab di situ terdapat informasi setting dan konfigurasi Django kita. Informasi ini bukanlah untuk publik. Bila kita dalam mode production, maka bila ada error, informasi hanya tampil seperti ini. Tidak ada informasi mengenai di mana letak kesalahan, bagaimana konfigurasi, dan sebagainya. Untuk mengganti mode development ke production, kita cukup mengganti parameter debug equal true di file settings.py menjadi debug equal false. Save. Lalu akses lagi landing page Django. Ternyata tidak bisa diakses. Jadi, saat dalam mode production, parameter allowed host di setting.py tidak boleh kosong. Kita isi dengan ini. Save. Run server kembali. Nah, ternyata masih belum bisa. Not found. Nah, mengapa? Coba kita kembalikan lagi debug equal true. Landing page tampil kembali. Perhatikan, di sini ada kalimat bahwa halaman landing page ini muncul karena setting debug equal true. Jadi, bila debug equal false, halaman default Django ini tidak bisa diakses. Dalam arsitektur MVT Django, maka saat ada HTTP request, pertama akan diperiksa isi file urls.py. Jika kita buka file urls.py di dalam folder kerja kita akan menjumpai path ke admin, tapi tidak ada path ke root domain. Dalam mode development, bila tidak ada pernyataan path ke root domain, maka Django otomatis akan memanggil landing page default. Tapi tidak demikian halnya bila kita dalam mode production. Kita harus nyatakan path untuk root domain. Kita buat di sini. Ini untuk root domain. Lalu akan memanggil function. Katakanlah main. Masih di file ini juga kita buat function main di atas sini. Main dengan parameter request. Akan return HTTP response berupa kalimat sederhana, misalkan this is main index. HTTP response ini adalah sebuah class yang perlu kita import dulu dari dalam folder HTTP di dalam modul Django. Jadi diimport dari sini. Buka kembali browsernya. This is main index telah tampil. Rangka utama project Django sampai di sini telah siap production. Agar pemahaman kita tentang seluk-beluk install dan deploy secara komprehensif, maka sebaiknya kita lanjutkan langkah kita satu tahap lagi, yaitu membuat aplikasi Django. Matikan dulu servernya, lalu kita ketikkan py manage.py start app, diikuti nama aplikasi Django kita. Misalkan app 1. Mari periksa folder kerja kita. Ya, di sini sudah ada folder app 1 yang baru saja kita buat. Ini isinya. Nanti kita akan akses app 1 ini dari browser seperti ini, app 1. Agar Django mengerti request HTTP ke app 1, maka kita perlu tambahkan path ke urls.py di setting.py. Tambahkan path untuk ke app 1 dan panggil function include untuk memproses parameter URLs yang ada di app 1.
Lalu dari Django URLs import path ini tambahkan include. Nah, saat ada HTTP request ke path app1, maka dari urls.py di folder project, Django akan tahu bahwa request ini akan ke folder aplikasi Django app1 dan nanti akan memeriksa terlebih dahulu file urls.py di folder app tersebut. Sekarang kita ke folder app1. Ternyata di sini belum ada urls.py, jadi perlu kita buat dahulu. Buat file baru, isi urls.py yang di folder project, kita copy saja mulai dari import ke bawah. Yang ini tidak perlu, bisa kita delete. Sekarang tinggal ada path ke root dari app1 yang nanti akan memanggil function misalnya main app1 dan akan return kalimat this is app1 index. Lalu save as urls.py di dalam folder app1. Akses browser lalu ke path app1. Aplikasi Django app1 telah tampil. Sampai jumpa di video berikutnya.